Assalamualaikum teman. Bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Amin. dalam yang baik ini perkenalkan saya dari kelompok 8 mata kuliah Sosiologi Pendidikan beserta rekan saya akan menyampaikan presentasi makalah dengan judul Konsep Dasar Sosiologi Pendidikan. Nah, untuk kesempatan baik ini nanti akan dipandu oleh saya Deni Kristinawati dan kemudian tiga rekan pemateri dari kelompok 8 yaitu Kak Iko dan juga Kak Ina dan terakhir ada Pak Ahmad. Sebelum kita mulai, saya menyampaikan salam sapa dan hormat saya kepada dosen kita yaitu Bapak Faris Hananto MPD dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan mulai presentasi kita dari Kak Iko. Halo Kak Iko. Halo Kak, terima Ya, silakan. kasih. Baik, untuk materi dari kelompok 8 tersendiri judulnya yaitu konsep dasar sosiologi pendidikan. Apa sih sosiologi pendidikan itu? Sosiologi pendidikan itu adalah cabang ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat. Bidang ini menaruh perhatian pada cara pendidikan membentuk individu dalam masyarakat dan sebaliknya. Bagaimana struktur sosial, budaya, ekonomi, serta politik mempengaruhi sistem pendidikan, yaitu perspektif sosiologis menggunakan metode empiris untuk menyelidiki fenomena pendidikan sebagai fenomena sosial. Hubungan timbal balik, pendidikan membentuk masyarakat, masyarakat membentuk pendidikan. Konteks sosial, pendidikan tidak terjadi dalam ruang hampa, selalu dipengaruhi struktur sosial. Untuk sejarah perkembangannya, abad ke-19, Emil Durkheim meletakkan fondasi kajian sosiologis atas pendidikan melalui kuliah-kuliah di Universitas Bordeaux. Untuk awal abad ke-20, perkembangan pesat di Amerika Serikat, Lester Framwell memandang pendidikan sebagai instrumen kemajuan sosial. Pada tahun 1960 sampai 1970, muncul pendekatan kritis Perry Bordy, Basil Bernstein, Samuel Bowles, dan Herbert Gintis mempertanyakan asumsi fungsionalis. Era kontemporer transformasi dengan konsep model budaya, modal sosial, dan reproduksi ketidaksetaraan sosial. Tiga perspektif teoritis. Fungsionalisme struktural, masyarakat sebagai sistem yang saling bergantung. Pendidikan menjalankan fungsi-fungsi sosialisasi dan seleksi berdasarkan prestasi. Teori konflik, konflik dan ketidaksetaraan sebagai aspek sentral, sistem pendidikan memproduksi kekuasaan kelas dominan. Interaksionisme simbolik, fokus pada interaksi tatap muka dan konstruksi makna. Labeling dan ekspektasi guru mempengaruhi prestasi-prestasi siswa. Untuk fungsi sosialisasi, fungsi paling mendasar yaitu individu mempelajari nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, dan cara bertindak dalam masyarakat. Mekanisme sosialisasi, kurikulum formal mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, hidden kurikulum mengajarkan disiplin, kepatuhan, kompetisi, dan yang terakhir interaksi antar siswa membentuk identitas sosial. Pendidikan adalah pengaruh yang dilakukan generasi dewasa pada generasi yang belum siap untuk kehidupan sosial. Emil Durkheim. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Ina. Nah, terima kasih Kak Iko presentasinya. Kita lanjut ke presentator Ya, kedua Kak Ine. Halo Kak Ine. Eh, Terima Ya, kasih kepada moderator Bu Deni dan juga Bu Amaliko yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Baik, saya lanjutkan mengenai stratifikasi dan seleksi sosial. Yang pertama, penyortiran. Individu disortir berdasarkan kredensial dan prestasi pendidikan. Yang kedua, alokasi. Distribusi ke posisi dalam hierarki sosial sesuai kualifikasi. Yang ketiga, mekanisme. Ijazah dan gelar sebagai alat alokasi dalam masyarakat modern. Kritiknya, sistem pendidikan tidak sepenuhnya meritokratis, kelas sosial asal, ras, dan gender
masih berpengaruh signifikan terhadap pencapaian pendidikan. Selanjutnya, transmisi kebudayaan. Perspektif dominan. Kurikulum sering mengutamakan perspektif kelompok dominan. Keragaman lokal. Penting menghormati dan melestarikan budaya lokal. Warisan kebudayaan. Pendidikan mentransmisikan pengetahuan, nilai estetis, tradisi intelektual dari generasi ke generasi. Pertanyaan politis, kebudayaan siapa yang ditransmisikan? Pilihan karya sastra, sejarah, dan nilai dalam kurikulum mencerminkan relasi kekuasaan. Selanjutnya, perubahan dan mobilitas sosial. Yang pertama, pendidikan pembebasan. Menurut Paulo, pendidikan sebagai praktik dialog kritis membebaskan dari kesadaran palsu. Yang kedua, mobilitas mutlak. Level pendidikan rata-rata meningkat. Mobilitas terjadi secara umum. Yang ketiga, mobilitas relatif. Posisi relatif kelompok sosial mungkin tidak berubah meski pendidikan meningkat. Yang keempat, inflasi ijazah. Nilai relatif pendidikan menurun. Kelompok berkekuasaan pertahankan keunggulan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Rohmat Santoso. Oke, Terima silakan Pak kasih. Rahmat presentasinya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Saya lanjutkan presentasi kita. Yang berikutnya adalah tantangan di Indonesia. Yang pertama, tantangan yang harus kita selesaikan adalah kesenjangan akses. Perbedaan akses pendidikan antara perkotaan dan pedesaan sangat jauh. Yang kedua, disparitas mutu. Ketimpangan mutu antar sekolah terkait status sosial ekonomi keluarga. Yang ketiga, keragaman budaya. Menyeimbangkan identitas nasional dengan pelestarian budaya lokal. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, sosiologi pendidikan menawarkan alat-alat analitis untuk memahami institusi-institusi pendidikan sebagai fenomena-fenomena sosial kompleks. 3 perspektif teoritis saling melengkapi dalam menjelaskan fungsi dan dinamika pendidikan. Rekomendasi yang pertama, pengembangan kepekaan sosiologis dalam kebijakan pendidikan. Yang kedua, upaya sistematis atasi faktor struktural penghambat. Yang ketiga, adaptasi teori dengan konteks lokal Indonesia. Pendidikan bukan hanya persiapan untuk kehidupan, melainkan kehidupan itu sendiri, John Dewey. Terima kasih, kami kembalikan kepada Bu Reni. Ya, terima kasih pada 3 presentator kita, Kak Iko, Kak Ine, dan juga Pak Rohmat. Ya, demikian presentasi dari kami kelompok 8 tentang konsep dasar sosiologi pendidikan. Kalau ada diskusi, boleh melalui chat di kolom komentar ya. Kami tunggu. Saya, Deni Kristinawati, mewakili kelompok 8, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.